Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi manajemen proyekti dengan judul prototype bekerja dengan model pertama. Nama saya Musriyadi, NIM saya 1865034 dari Teknik Informatika. Langsung saja dari pendahuluannya, siapapun yang pernah menyelesaikan proyek software akan mendapatkan banyak masalah. Pertama adalah memperoleh kebutuhan dari user. Permasalahan kedua adalah berdasarkan persetujuan user spesifikasi fungsional. Visi mencoba untuk menggambarkan sistem yang berbasis grafik dan narasi, tetapi gambar dan penjelasan tidak dapat menerangkan cara sistem tersebut berjalan, berlaku, dan mempengaruhi bisnis user. Sebagai tambahan, visi biasanya menimbulkan kesalahan pahaman jika dibaca semua. Yang kedua, teori di belakang prototype. Yang pertama, apakah Anda membeli mobil dari brosur penjualan? Keuntungan dari prototype. Yang kedua, menghasilkan syarat yang lebih baik dari produk yang dihasilkan oleh metode spesifikasi tulisan. Yang ketiga, user dapat mempertimbangkan sedikit perubahan selama masih bentuk prototype. Yang keempat, memberikan hasil yang lebih akurat daripada perkiraan sebelumnya karena fungsi yang diinginkan dan kerumitan sudah dapat diketahui dengan baik. Yang terakhir, user merasa puas. Dalam metode yang ketiga ini, metode prototype, langkah-langkah pembuatan prototype. Yang pertama itu langkah pertama, permintaan bermula dari kebutuhan user. Yang kedua, langkah kedua, bangunlah sistem prototype untuk menemukan kebutuhan awal yang diminta. Yang ketiga, langkah ketiga, biarkan user menggunakan prototype. Yang langkah keempat, implementasikan saran-saran perubahan. Langkah kelima, ulangi langkah ketiga sampai user merasa puas. Yang terakhir, merancang dan membangun suatu sistem akhir seperti sebelumnya. Yang keempat, sistem yang bermanfaat dari prototype. Sejak kebutuhan, baca spesifikasi fungsi pada umumnya berhubungan dengan pandangan user terhadap sistem. Hanya dengan prototype, tampilan bagi user sudah cukup untuk memeriksa yang dibutuhkan. Menu-menu, bentuk tampilan input, tampilan kelurahan atau laporan yang dicetak, pertanyaan, pesan-pesan merupakan calon yang ideal untuk prototype. Yang kelima, software untuk prototype. Apa yang harus disediakan dari paket software prototype? Yang pertama, pembuatan menu yang lebih cepat dan mudah. Yang kedua, pembuatan tampilan input dan output. Yang ketiga, penyelarasan. Yang keempat, software harus dihasilkan sebuah data diktionary secara otomatis. Software harus dapat menyusun database sesuai harapan. Yang keenam, mencari hasil dengan query online secara tepat ke data yang dapat pada database. Yang terakhir, apakah yang dibutuhkan meliputi logika yang rumit atau perhitungan yang diperlukan prototype. Prototype sebagai bagian dari case prototype adalah metode untuk mengotomatiskan basis definisi dan analisis. Jadi merupakan bagian dari case computer aided software engineering, tetapi prototype memberikan masukan pada tingkat pengotomatisian selanjutnya dengan baik. Yang keenam, di manakah prototype ditempatkan dalam 7 fase. Sekarang Anda mungkin merasakan bahwa metode pembuatan prototype dapat menggantikan dengan sempurna 7 fase mendekati pengembangan proyek, dan mungkin juga merasa diganggu bahwa saya membuat Anda membaca bagian satu buku ini sebelum menceritakan pada Anda tentang pembuatan prototype. Jangan takut, pembuatan prototype yang menggantikan beberapa bagian dari fase definisi dan analisis. Yang ketujuh, beberapa produk yang harus dilihat. Yang pertama, akselerator sebagai alat prototype, bahasa generasi keempat sebagai perangkat prototype. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.